belakangan kan sering banyak sekali kasus-kasus malpraktek. Seperti apa tanggapan kalian mengenai kasus malpraktek yang sering terjadi di Indonesia dan apa yang harus dilakukan oleh dokter? Terutama apakah malpraktek itu karena kalian itu banyak yang waktu ujian itu nyogok? Nggak bener. Sehingga benar-benar bukan nggak punya keahlian gitu. Enggak lah ya, karena sebenarnya gini, dokter itu manusia Bang Hotman. Ya. Jadi dokter itu sama yang menurut saya seperti lawyer juga ya, seperti Bang Hotman. Jadi kalau kerja, kalau saya sih mungkin lebih santai ya karena dokter umum. Tapi kalau dokter spesialis, misalnya kebidanan atau anestesi yang stay di rumah sakit terus, jantung juga ya biasanya pokoknya malam-malam yang suka operasi gitu, ya pasiennya banyak juga. Mereka tuh kerja dari subuh sampai subuh lagi. Kan karena pasiennya banyak dan pasiennya ngantri, itu bisa berbulan-bulan ngantrinya. Nah itu mereka tuh juga manusia. Jadi mereka itu juga sebenarnya tuh secara physically itu capek. Itu yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman saya sih. Bahwa wah gitu kita suka dituntut lah gitu. Padahal kan kita juga udah berkorbannya juga banyak banget ya. Bahkan kadang-kadang mengorbankan keluarga sendiri, anak-anak sendiri gitu kan. Bahkan pasangan. Banyak juga yang akhirnya suami istri dokter tuh harus bercerai juga. Karena memang kesibukan masing-masing dan akhirnya gak ketemu. Dan mungkin akhirnya punya selingkuhan masing-masing juga gitu misalnya. Ya apalagi kalau suami istri sama-sama dokter susah juga dong. Iya, nggak ketemu-ketemu, jadwalnya beda-beda. Ketemu. Ya jadi sebenarnya banyak pengorbanan banget oleh dokter-dokter itu secara jiwanya dan juga physically-nya mereka karena mereka capek banget sebenarnya. Bos, nah yang terakhir buat dokter Sonia dan juga dokter Nisa harapannya untuk dokter-dokter yang ada di Indonesia. Yang pasti semua dokter-dokter itu harus punya prinsip lah ya masing-masing bahwa kita harus berada di jalan yang benar dan tujuan kita adalah untuk mengedukasi dan untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Itu yang pastinya harus tujuan hidup lah ya karena kan kita juga sebagai dokter kita disumpah. Ya, tapi kalau malam-malam 24 jam nungguin pasien ada kamar kosong, ya gimana itu otak nggak tergoda coba? Ya harusnya dipakai sebagai tempat istirahat ya yang benar. Istirahat berdua gitu kan? Istirahat sendiri. Kalau dari dokter Nisa, untuk bidang kedokteran gigi sendiri, yang saya lihat dokter gigi itu tidak merata. Kebanyakan maunya tinggal di kota. Karena ya seperti yang kita tahu, price-nya lebih besar di kota daripada di desa. Jadi timpang sekali antara kesehatan orang-orang yang ada di kota, terutama gigi dan mulut ya, dengan orang-orang di desa. Di Indonesia sendiri tuh kelihatannya tuh kayak lubang, terus pembengkakan, apalagi tukang-tukang gigi main asal tempel bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Itu suatu kejadian biasa gitu, suatu kejadian biasa. Padahal di luar negeri ada infeksi dari gigi, sebuah infeksi itu didiskusikan oleh beberapa dokter karena itu kejadian yang langka gitu. Jadi tugas dokter gigi, ayolah kita berbakti sesuai dengan sumpah kita. Kita pergi ke daerah, kita bantu, kita edukasi masyarakat. Apalagi untuk tukang-tukang gigi, vinir-vinir yang tidak berkompetensi, tukang-tukang yang melakukan vinir, melakukan gigi tiruan yang asal tempel tanpa melihat kesehatan manusia ya, kesehatan pasiennya. Ayolah kita sama-sama perbaiki gitu. Betul-betul mengabdi. Iya. Terakhir dari Moza, harapannya untuk PNS-PNS di Indonesia. Gimana Miyabi? Buat PNS-PNS di Indonesia, semoga mengabdi. Kuat imannya godaan dari kepala seksi, kepala bagian gitu. Harus kuat iman ya. Kuat iman dari itu pejabat-pejabat yang menggoda, begitu kan? Oke, apa lagi? Terus melayani masyarakat dengan penuh hati tanpa pamrih. Oke, Terima kasih Oza Moza, terima kasih Dokter Sonia, terima kasih Dokter Nisa sudah main di Hotman Paris Show. Tapi terakhir, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini ada quotes dari Pak Bos Hotman Paris tentang profesi. Silakan Pak Bos. tentang profesi. Oke. Kepada para pemirsa, ya. Ada seorang yang sangat terkenal, sangat hebat, dan paling sukses di dunia. Dia mengatakan bahwa kunci sukses bukan karena sekolah tinggi, bukan karena bakat dari awal, tapi terutama adalah kegigihan. Itulah yang disebutkan oleh Raymond Kroc waktu berhasil mengambil alih McDonald. McDonald itu didirikan oleh keluarga McDonald, 2 kakak beradik, tapi diambil alih kemudian oleh seorang salesman namanya Raymond Kroc.
dan dia menjadi jutaan kaya raya, sementara dua pendiri McDonald keluar dari McDonald, dan pada saat dia punya rumah termewah di Beverly Hills, dia berkesimpulan, halo, kunci sukses adalah kegigihan dan tekad. Oke, terima kasih juga untuk penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show setiap hari Rabu pukul 7 malam hanya di iNews. Saya Lolita Agustin pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan.